Indonesia memiliki hamparan hutan yang luas dengan luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar atau sekitar 52% luas wilayah Indonesia. Hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Selain dari luasnya, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan hayati. Berbagai flora dan fauna endemik hadir di hutan Indonesia menjadi kekayaan Indonesia dan dunia. Meskipun industri kehutanan di Indonesia tergolong baru, namun telah memberikan kontribusi yang besar dan percepatan pembangunan daerah terpencil. Selain berperan meningkatkan produktivitas hutan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan, pembangunan hutan tanaman industri diarahkan untuk penyediaan lapangan usaha, penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Baik pemirsa, perbincangan kami mulai. Pak Handito, ini kan tema hari ini memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. Memang bisa ya Pak, pemanfaatan hutan tanpa perusakan seperti itu? Pertanyaan yang susah dijawab itu ya. Bisa nggak memanfaatkan hutan tanpa merusak? Tapi kalau dilihat pengalaman saya sendiri gitu ya, kebetulan saya juga ditugaskan memimpin Green Purchasing Network Indonesia. Sehingga kampanye tentang green, eco itu ada di lingkungan mana-mana, termasuk lingkungan keluarga gitu. Anak saya suatu ketika pernah nanya, "Papi, jangan pakai kertas itu, nanti kayunya pada digundulin, hutannya ditebang," kan gitu. Jadi gimana? Nggak usah pakai kertas. Gimana ya? Kalau nggak pakai kertas pakai apa ya? Dia bilang kan gitu ya. Akhirnya saya bilang, nggak apa-apa, kayu itu dimanfaatkan, ditebang, asal kemudian ditanam kembali kan gitu. Sehingga dengan demikian, kalaupun hutan itu dimanfaatkan, ditebang gitu, sebenarnya niatnya kan bukan untuk merusak, mestinya kan begitu. Niatnya adalah untuk membuat bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik buat kesejahteraan masyarakat. Iya benar sekali, tapi memang tidak bisa dipungkiri nih, zaman sekarang kalau kita bicara soal hutan atau pengelolaannya, memang selalu ada konotasi, wah kalau mengelola hutan berarti penebangan liar nih atau eksploitasi ya, seperti itu. Bagaimana kira-kira kita bisa mengubah mindset seperti itu ya, Pak Handito dan Pak Purwadi? Ya, artinya ini kan stigma gitu Mbak ya. Ketika kita bicara hutan, itu selalu yang kita bicarakan adalah kerusakan. Misalnya ada banjir, hutan pasti jadi tertuduh pertama karena hutannya rusak, begitu kan. Ada emisi yang tinggi gitu ya. Pasti hutan ditebang yang menyebabkan terjadinya emisi karbon dan lain-lain. Saya kira topik hari ini menarik begitu ya, karena kita berusaha untuk merubah mindset bahwa hutan itu bisa dimanfaatkan secara benar dan secara lestari berdasarkan kaidah-kaidah tentu gitu ya. Saya kira gitu. Seperti contohnya seperti apa Pak pemanfaatannya? Kalau ada yang sering mengucapkan istilah hutan tanaman industri, itu sebenarnya apa yang dimaksud Pak? Ya, hutan tanaman industri yang dikembangkan di Indonesia sejak tahun 90-an ya. Ini berangkat dari pemikiran bahwa saat itu ada hutan-hutan yang sudah terdegradasi dan kalau kita lihat definisinya, hutan tanaman industri ini adalah hutan pengelolaan hutan yang ditujukan di areal-areal yang sudah terdegradasi. Pesan penting adalah bagaimana meningkatkan produktivitas areal di situ dengan sistem silviculture intensif begitu ya, dalam rangka memasok bahan baku industri nasional. Nah, jadi ada 4 kata kunci tadi. Satu, itu ditanam di areal-areal yang sudah terdegradasi, kemudian upayanya dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, dengan sistem silviculture intensif, intensif modal, intensif sumber daya manusia dan lain-lain, dan memasok kebutuhan bahan baku nasional. Produk-produk apa saja yang bisa dihasilkan oleh HTI?
Hampir 80-90%, sementara saat ini baru pulp dan kertas ya yang mengabsorb produksi HTI nasional Indonesia. Kemudian sisanya saya kira sebagian kecil di industri kayu pertukangan begitu ya, seperti untuk vinir gitu ya, terus kemudian untuk kayu gergajian. Jadi pasokan terbesar masih di pulp dan paper kertas. Baik, Mbak Miranti mungkin ada yang bisa ditanyakan? Menarik sekali ya apa yang dijelaskan oleh Bapak Purwadi tadi. Cuma saya ingin bertanya kepada Bapak Handito ini. Berdasarkan penjelasan Bapak Purwadi tadi kan kita tahu bahwa hutan ini memiliki kekuatan untuk menyumbang atau menyokong ekonomi negara ini. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih penjelasan hutan ini secara general atau mungkin dari sisi bisnisnya mungkin seperti itu? Iya, saya rasa hutan untuk bisnis itu bukan berarti hutan tidak boleh dipakai untuk yang non bisnis gitu ya. Tetapi kalaupun hutan itu dipakai yang sesuatu yang ada kepentingan bisnis, sebenarnya kan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kita bicara hutan itu apa? Kalau zaman saya masih kecil dulu ya, hutan dipakai untuk itu juga itu dipotongin kemudian dipakai jadi kayu bakar kan gitu. Sampai sekarang itu dikembangkan. Saya perhatikan di beberapa perusahaan besar. Iya, sekarang malah sudah diindustrialisasi kayu untuk energi kan gitu. Itu bisa dipakai kayu untuk energi. Loh, nanti nebangin hutan itu nanti. Ya nggak apa-apa kan ditebangin asal ditanam lagi kan gitu. Soalnya katanya ahli-ahli kehutanan gitu. Itu kayu itu kalau nggak ditebang juga mati juga kan gitu kan, mendingan ditebang kemudian dimudahkan lagi dan dimanfaatkan kan gitu. Tapi juga kayu bisa dipakai, kayu dalam pengertian ini salah satu produk hutan kan sebenarnya kayu. Sebenarnya hutan tidak hanya menghasilkan kayu ya, bisa menghasilkan yang lain-lain, tapi juga bisa memanfaatkan yang namanya hutan dalam arti kayu ini untuk rumah kan gitu, untuk bangunan gitu ya, untuk kertas tadi. Saya rasa hutan juga bisa dipakai untuk rekreasi juga ya, kan agroturism atau forest tourism itu sekarang juga sudah makin maju kan gitu. Jadi artinya kalau melihat seperti ini, sebenarnya peranan dari hutan tanda petik di sini kayunya itu luar biasa besar itu. Dan tetapi memang seringkali kemudian dipertentangkan kalau dipakai untuk bisnis apakah tidak kemudian mengganggu sisi yang lain. Nah, tantangannya justru di sana mestinya ya.